Kajian Dalilul Falihin kitab ini syarah Riyadus Shalihin bab ke-10 ya, babun fil mubadarati ilal khairat, bab bersegera dalam beramal soleh. Itulah intinya ya, bersegera dalam beramal soleh. Ya, masih bab 10 ini ya, hadis yang kemarin hadis yang ketiga. Luar biasa nih ya, ini ulasannya sedikit. Hadis yang ketiga yaitu ada seorang sahabat, ada dua kejadiannya, satu di perang Uhud, satu lagi pada perang Badar. Ya, ketika sedang makan kurma, sambil makan kurma gitu ya, berbincang dengan Rasulullah SAW, ya, dia bertanya, bagaimana kalau saya terbunuh gitu, kalau saya gugur di medan perang, kamu pasti masuk surga. Ya, sahabat tersebut langsung melemparkan kurmanya dan berperang, kemudian Allah menakdirkannya gugur sebagai syahid. Gitu ya, hadisnya demikian ya, seorang sahabat yang demikian. Nah, artinya bagi sahabat ini, dia tidak menunggu menghabiskan dulu kurmanya. Begitu mendengar kamu pasti masuk surga, maka dia langsung lompat, mungkinlahnya dia lemparkan kurmanya, langsung lompat menuju medan perang, kemudian gugur. Nah, di sini artinya ini yang mubadarohnya bersegera, begitu mendengar surga sudah nggak akan terpikir lagi, katakanlah ya, sudah tidak ada lagi yang lebih penting, berarti ya, sudah tidak ada lagi yang lebih penting, tidak ada lagi yang lebih berarti itu daripada surga. Nah, sementara surga itu ya harus diraih dengan cara demikian, beramal soleh. Artinya bersegera beramal soleh itu sama dengan bersegera menuju surga. Nah, andai seperti ini, karena ini sangat mungkin terjadi ya, sangat mungkin terjadi. Kalau misalnya seperti ini, selesaikan dulu makannya, katakanlah ya, karena kan sedang makan gitu ya. Selesaikan dulu makannya, makan beberapa butir kurma sih ya, tidak banyak nih kelihatannya. Nanti setelah selesaikan dulu makannya, nah setelah makan barulah pergi gitu ya, berperang. Andai seperti ini, karena ini sangat mungkin. Ternyata sedang makan kurma kemudian meninggal. Sedang makan kurma, katakanlah maut datang menjemputnya. Mungkin nggak terjadi demikian? Nah, kalau itu terjadi gitu, jadi meninggalnya itu sedang makan, bukan berperang, rugi bener gitu, benar-benar rugi. Karena itu sangat mungkin ya, di mana kan ajal maut, itulahnya ajal maut mati. Ya, siapa yang tahu kan, sedetik ke depan, bahkan mungkin sedetik, semenit ke depan. Nah, andai terjadi demikian, sahabat itu pasti akan merasa rugi karena dia meninggalnya sedang makan kurma, bukan syahid di medan perang. Nah, ini kan sesuainya di yang di kajian Tahdzibul Akhlak itu kan, jurus setan yang kedua itu ini, dimana setan itu sebetulnya yang membisikkan gitu ya, ya silahkan lakukan amal soleh itu, tapi nantilah, apalagi kan nantinya itu malah ada yang seperti ini, mumpung masih muda, sudah nikmati saja hidup. Judulnya begitulah, udah nikmati hidup, nanti saja soleh, nanti saja beramal soleh, beribadah itu kalau sudah tua. Jangan kan sampai tua menunggu bertahun-tahun, bisa jadi kan yang tadilah maut itu bisa jadi sedetik ke depan, semenit ke depan, kemudian mati, sudah selesai, berarti ruginya nggak ketulungan berarti. Nah, kalau demikian, itu yang kemarin ulasan sedikitnya, sahabat itu begitu mendengar, karena sahabat itu mengatakannya kemarin itu kan
dialognya itu ya. Arwaita in kutiltu fa aina ana. Gitu ya, coba terangkan kepada akunya. Coba terangkan kepada aku, kalau aku terbunuh dalam perang ini, aku bagaimana nasibku? Rasulullah menjawab, kamu dalam masuk surga, pasti masuk surga. Begitu mendengar, dia lemparkan kurmanya. Nah, ini pelajarannya dari di sini, dia titik tekannya nih dalam hadis ini. Padahal dia menyelesaikan dulu makan kurmanya juga bisa. Katakan lo nggak lama makan kurma, berapa lama? Setelah makan kurma, kemudian barulah misalnya berangkat perang, itu bisa. Tapi bagi sahabat ini, begitu mendengar surga, maka dia lompat, artinya bersegera, dia menuju ke surga hakikatnya. Itu hanya kesimpulannya, jadi bersegera untuk bersegera dalam beramal soleh itu hakikatnya bersegera menuju surga. Artinya juga kan sebaliknya, kalau ya nantilah, murin kewe ke surga nage sugan ke panungtung dah. Ya nantilah masuk surganya juga, ayo ke surga. Wah, nantilah. Nah, seolah-olah demikian sebetulnya. Ayo ke surga. Ya nantilah. Ayo ke surga. Nah, nantilah beberapa menit lagi ternyata ya karena sangat mungkin terjadi di mana gitu kan, ajal, maut, mati itu tidak ada yang tahu. Bisa jadi bahkan gitulah sebutnya sedetik ke depan, bisa semenit ke depan, 1 jam ke depan, atau kapanpun. Nah, kalau ini terjadi, andai sahabat itu, oh ke surga, oh pasti saya masuk surga, iya. Oh, selesaikan dulu makannya. Ternyata matinya itu malah sedang makan kurma. Nah, itu sangat mungkin terjadi. Itulah ya hadis yang ketiganya, sangat menunjukkan itunya bagaimana sahabatnya ya itulah disebutnya menanggapi, menyikapi soal ini, bab ini, yaitu bersegera dalam beramal soleh. Ya, bersegera dalam beramal soleh, karena hakikatnya bersegera dalam beramal soleh atau bersegera untuk mengerjakan amal soleh itu hakikatnya bersegera menuju surga. Ya, dan sebaliknya berarti kan ya, kalau ya nantilah oh meureun oke ke surga nage hayang engge meureun panungtung. Nah, sekarang hadis yang keempat nih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyus shadaqati a'zamu ajron. Qala anta saddaqo wa anta sahihun syahihun takhshal faqro wa ta'mulul ghina wala tumhil hatta iza balagotil hulquma kulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa qad kana li fulan. Hadisnya riwayat muttafaq alaihnya Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya semoga Allah meridhoinya, ia berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya, wahai Rasulullah, sodakoh seperti apa atau sodakoh yang mana a'zomu ajron yang pahalanya paling besar. Ya, sodakoh seperti apa gitu ya, sodakoh yang mana gitu yang pahalanya itu paling besar. Rasulullah SAW menjawab, kamu bersodakoh sementara kamu itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan syahih. Nah, ini syahihnya jangan dulu terjemah lah. Kamu bersodakoh sementara atau ketika kamu dalam keadaan sehat, dalam keadaan syahih itu apa namanya ya? Ada rasa enggan gitu ya, ada rasa enggan berat gitu ya untuk bersodakoh. Kamu bersodakoh pada waktu atau ketika kamu sehat, kemudian nah ini syahihnya sebetulnya kan syahih itu puncaknya bakhil, artinya ada rasa enggan, ada rasa berat gitunya untuk mengeluarkan. Takhshal faqro, kamu takut
miskin, wa ta'mulul ghina, dan sangat berharap. Jadi takut berkurang, sangat berharap untuk bertambah, gitulah kekayaannya. Ya, sodakoh yang paling besar pahalanya itu adalah kamu bersodakoh ketika kamu dalam keadaan sehat, kamu merasa berat gitunya. Ini asyahihnya nih ya, ini asyahihnya itu ada perasaan berat gitunya untuk mengeluarkannya karena seperti ini. Kamu takut harta kamu berkurang dan kamu berharap justru harta kamu bertambah. Apalagi Allah yang nanti hanya ada ayatnya. Kalau ada ayat Quran yang kurang lebih sejalan dengan ini, sodakoh yang paling utama itu adalah sodakoh yang kamu juga memerlukannya. Ya, artinya kita pun ini memerlukan itu, tapi kemudian katakanlah ada orang lain yang lebih perlu, maka diberikan. Walatuhmil. Nah, ininya mubadarohnya di sini. Walatuhmil, jangan ditunda kalau sudah demikian. Nah, pasti kalau begitu perasaan tadi berat, karena kita juga perlu. Justru itu aya gengen saeutik. Dalam pikiran kita kan dalam pikiran kita kan jumlah ini sedikit. Tentu dalam pikiran kita itu inginnya bertambah. Manusiawi, bukan dalil berarti ini manusiawi berdasarkan tabiat karakter lahnya, tabiat karakter aslinya manusia, yaitu kan ada bahkan disebutnya rakus lah, itunya rakus, tamak terhadap harta. Artinya tabiat karakter aslinya manusia ingin memiliki harta yang banyak biar bagaimanapun. Itu aslinya manusia. Nah, sementara kitanya juga perlu, kitanya perlu, jumlahnya cuma sedikit. Justru, nah itulah pahala sodakoh yang paling besar itu dalam kondisi demikian. Ternyata bukan soal jumlah kan. Ya, ternyata bukan soal jumlah. Kalau sodakoh itu katakanlah memberi dalam jumlah yang banyak, wah merasa hebat sodakohnya, belum tentu. Ya, karena bukan berdasarkan jumlahnya, bukan berdasarkan jumlah nih hadis ini menerangkannya. Sodakoh apa, yang bagaimana, yang seperti apa, yang pahalanya paling besar, a'zamu ajron. Yaitu kamu bersodakoh dalam ketika kamu dalam kondisi dalam keadaan sehat, kemudian syahihna ya, justru yang ada dalam pikirannya itu ingin menambah. Apa karena memang jumlahnya sedikit gitu ya, sedikit. Ini seperti karakter manusianya, ketika memiliki harta yang sedikit itu kan ingin gitu hartanya itu bertambah. Bahkan karakter manusia, jangankan yang punya sedikit, yang sudah berlimpah saja tetap keinginannya untuk bertambah. Jumlahnya cuma sedikit, ada rasa takut ini nih, takut berkurang gitu ya. Kalau di sini sampai takut miskin sih. Takut gitu, ada ketakutan jumlahnya berkurang. Nah, itu akan muncul dalam pikiran itu gitu ya. Kalau berkurang itu nanti ke depannya bagaimana? Tah eta sok itu kan urusan gaib sebetulnya. Atuh ge mah kumaha engke we ci urang teh nya. Ya tapi kan eta di halangan ku setan teh keur mah ku setan mah kitu. Dibikun atuh keur mun saeutik kuduna ge namahan. Itulah setan pasti demikian. Wa ta'mulul ghina, dan sangat berharap itunya hartanya itu terus bertambah. Nah, karena manusia itu akan seperti itu karakter aslinya. Kalau memiliki jumlah harta yang cukup apalagi banyak, baru merasa tenang. Baru merasa tenangnya apabila itu memiliki jumlah harta yang banyak. Bukan berdasarkan dalilnya, itu karakter asli manusia. Karena kalau berdasarkan berdasarkan ajaran Islam lah, berartinya hidup tenang itu yang seperti apa? Emang hidup tenang itu kalau hartanya banyak kan enggak? Apa itu jaminan itu kan? Apa itu jaminan hidup tenang, nikmat, nyaman, damai kan bukan?
Nah, ini karakter aslinya manusia, tak bolul ghina, sangat takut hartanya itu berkurang, dan sebaliknya ya, di dalam dirinya itu dalam kondisi seperti ini nih ya, yaitu keinginan itu sedang dalam kondisi demikian, sedang dalam keinginan hartanya itu bertambah. Walatuhmil. Nah, apabila datang kesempatannya nih ya, apabila datang kesempatannya ketika kamu dalam kondisi seperti itu, walatuhmil, jangan ditunda-tunda. Itulah sedekah yang pahalanya paling besar. Itulah sedekah yang pahalanya paling besar. Bukan jumlah kan, berarti kan, bukan jumlahnya berapa, katakanlah kalau nominal gitu ya, bukan soal nominalnya berapa. Kondisi seperti ini nih, di mana pahala dari sedekah itu pahala yang terbesar. Walatuhmil, jangan apalagi sampai tidak dilakukan, ini ditunda-tunda saja. Walatuhmil, jangan ditunda, apalagi diabaikannya dengan mengikuti kata hati. Berarti tadi tanya mengikuti kata hati, karena menurut kata hatinya, menurut karakter aslinya manusia, iya kermangan seetik dan menta, itulah anggapnya sudah cuma sedikit itu yang ada. Ini malah serba dalam pikirannya itu berarti ini harus ditambah. Nah, seringkali itu dikaitkan dengan bagaimana kalau habis, terus besok bagaimana, lusa bagaimana, apalagi kalau sebut miskin maring ngerek dahar naon, wah gitu tah, wah ngerek dahar naon atuh. Walatuhmil, jangan ditunda-tunda, jangan apalagi diabaikan sampai tidak dilakukan. Nah, ini pasti beratnya, makanya pahalanya paling besar, yaitu dalam kondisi yang seperti ini. Walatuhmil hatta iza balagotil hulkuma, jangan ditunda-tunda menunggu balagotil hulkuma, menunggu ruh itu sampai di kerongkongan, atau ini menunggu mati sebetulnya ya, menunggu sakaratul maut. Kulta hari ke sakaratul maut barulah mengatakan seperti ini. Ya kulta, kamu mengatakan li fulanin kaza, nah ini untuk si anu sekian gitulah. Kemudian li fulanin kaza untuk si B sekian. Wa qad kana li fulanin, padahal itu sudah menjadi milik ahli waris. Ya, padahal itu sudah menjadi milik ahli waris. Nah, karena apabila sudah sampai kepada sakaratul maut, di sini digambarkannya apabila ruh sudah sampai ke hulkum, ke kerongkongan. Apabila ruh sudah sampai ke kerongkongan, bukan hanya soal sedekah yang sudah tidak diterima lagi. Kalau di sini disebutkannya ketika seseorang itu ruhnya sudah sampai ke kerongkongan, barulah dia sadar, barulah dia melakukan sedekahnya. Ini untuk si A sekian, misalnya untuk si B sekian. Wa qad kana li fulanin, padahal itu harta sudah bukan miliknya. Di sakaratul maut keneh tah, berarti harta itu sudah bukan miliknya. Jadi ketika ini untuk si A sekian, untuk si B sekian, sudah ditolak oleh Allah, sudah tidak diterima. Nah, ternyata kan bukan hanya ini ya, seperti Firaun juga kan, ketika sesaat itulah ketika hampir tenggelam, dia mengatakan aku beriman, kan sudah ditolak oleh Allah. Sebutlah sudah dalam kondisi sakaratul mautnya, Firaun baru mengatakan aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Andai Firaun saat itu benar-benar ikhlas dari dalam hatinya beriman, sudah tertutup, belum mati, padahal dia masih sempat mengatakan demikian. Tayyata balagotil hulkum, ruh sudah sampai ke kerongkongan. Dalam kondisi seperti itu barulah mengatakan ini untuk si A sekian, untuk si fulan, untuk si B, si C sekian. Wa qad kana li fulanin, padahal harta itu sudah bukan miliknya. Nah, itu ya hadisnya yang nomor 4 nih ya, yang keempat. Tadi sebetulnya titik tekannya di sabda Rasulullah yang walatuh mil, jangan apalaginya jangan diabaikan gitu, apalagi sampai tidak dilakukan, jangan ditunda-tunda.
Karena itu pahalanya paling besar. Kan berat, pasti berat. Ya beda lah sedekah dengan ketika memang dia sedang punya banyak, ketika memberi, ketika mengeluarkannya pun tidak terasa gitu mengurangi hartanya. Betul, tetap itu sedekah, itu ada pahalanya. Ini kondisi seperti ini. Di saat badan sehat, dirinya itu sedang terasa beratnya. Kenapa berat? Itunya kenapa berat? Ya karena khawatir seperti ini. Taksal fakro, dia takut miskin, watak mulul ghina, dan dia berharap, ya, atau secara umum bahwa dia sangat takutnya hartanya berkurang. Kenapa? Nah, banyak kekhawatiran itu ya karena ini nih. Kermagan saeutik der aya nu menta euy. Itulah kunci urang atuh bikeun ari urang mana? Kalau diberikan apa cukup? Justru dalam kondisi demikian. Nah, sekarang nih ya ini penjelasan dari kitab ini ya, kitab Dalilul Falihin, tentang hadis yang nomor 4 ini ya. Ini Abu Hurairah yang menceritakan hadisnya tadi, ini dari Abu Hurairah nih, dia berkata seorang laki-laki itu datang kepada Rasulullah SAW. Ini kalau dalam ilmu hadisnya para apa namanya sebutnya, para syarih, orang-orang yang menjelaskan hadis itu suka penasaran, mereka mau suka penasaran itu, mereka suka mencari ini siapa sih. Nah, apabila tidak ditemukan, nah mereka suka mengatakan ini hadis riwayat Bukhari tadinya dan Muslim. Nah, ternyata kitab Dalilul Falihin ini juga mengutip dari kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Bari itu mengatakan, aku tidak mendapatkan nama dari orang yang disebut oleh Abu Hurairah. Hanya seseorang lah, tadinya hanya seorang laki-laki gitu ya. Abu Hurairah mengatakan seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Tapi ada juga yang mengatakan mungkin, tapi mungkinnya bukan pasti. Ada yang mengatakan kemungkinan orang tersebut itu adalah Abu Dzar. Yang oleh Abu Hurairah dikatakan seseorang itu, kemungkinan itu Abu Dzar. Nah, kemudian di dalam riwayat Imam Ahmad, ini hanya beda redaksinya dengan maksud yang sama. Orang tadi bertanya kepada Rasulullah SAW itu dengan kalimat ayyus sodakoti a'zomu, azim itu kan agung, besar gitu ya. Kalau di dalam riwayat Ahmad ayyus sodakoti afdol, bahasanya afdol. Kalau afdol itu yang paling utama, paling bernilai. Kalau di sini a'zomu ajron itu yang paling besar pahalanya. Kalau di riwayat ayat Ahmadnya menggunakan kata afdolu itu yang paling bernilai gitunya, pertanyaannya ya, yang paling bernilai, yang paling berharga. Sejalan sebetulnya, yang paling utama, yang terbaik, yang paling bernilai, yang paling berharga, ya tentulah itu akan mendapatkan balasan yang paling besar. Ya ayu sodakoti a'zomu ajron. Ini di riwayat Bukhari dan Muslim demikian. Kalau di riwayat Ahmad ayu sodakoti abdolu. Ini jadi ada perbedaan redaksi yang saling sebetulnya ini sejalan, saling menguatkan gitu ya. Kalau abdolu artinya sedekah apa yang terbaik, yang paling utama, yang paling bernilai, yang paling berharga, yang tentunya kalau menurut hadis ini itulah yang pahalanya paling besar. Nah, kemudian tentang ini nih ya, tentang asyahih, syuhun, syahih. Kalau syahih orangnya sebetulnya ya, kalau dalam bahasa Arab itu syahih itu orangnya, kalau syuhun apa yang dilakukannya. Kenapa bahasa Arab malah ini orangnya, berarti bertanya di sini syahih. Asyuhu a'ammu minal bukhli. Ini diantaranya nih Imam Al-Khattabi mengatakan asyuhu kalau syahih orangnya tadinya orang yang syuhun. Asyuhu
amu minal bukhli wa ka'anna syuha jinsun wal bukhla nauun. Kalau syuhun itu lebih umum, lebih mencakup daripada al-bukhlu, daripada bakhil. Kalau jadi kilah mana nanti bakhil itu bagian dari syuhun. Nah, kalau sebetulnya seperti ini ya, kalau bakhil, yang disebut bakhil itu orang yang tidak mau memberi, tidak bersedekah, tidak mau memberi, bakhil. Tapi kalau syuhun lebih dari itu. Kalau syuhun itu bukan hanya tidak mau memberi, malah selalu berpikir untuk mengambil, menerima, menambah apa yang sudah ada pada dirinya. Kalau bakhil itu hanya sebatas ya pokoknya seseorang yang tidak memberi saja, tidak mau memberi, tidak mau bersedekah, tidak mau menolong lah gitulahnya, itu bakhil. Tapi kalau syuhun itu lebih dari itu, bukan hanya tidak mau memberi, tapi malah yang ada dalam pikirannya itu malah sebaliknya, memberi ya pasti tidak mau, dan dia berpikir untuk selalu menambah. Nah, makanya di sini sebetulnya ada penjelasan demikian ya. Wa anta, ini redaksi hadisnya tadi, wa anta sohihun, kamu bersedekah sementara kamu dalam atau ketika kamu dalam keadaan sehat. Syahihun, nah kena gitu oleh ini disebutnya oleh syahih. Apa syahih? Taksal fakro wa ta'mulul ghina. Ya ini syahih itu yang seperti ini. Kalau bukan bukan soal takut miskin, masa sih sedekah sekian jadi miskin juga enggak sebetulnya. Artinya takut berkurang saja pokoknya apa yang ada di dalam dirinya itu takut berkurang, watak mulul gina, dan artinya dia itu malah selalu berharap untuk menambah. Disebutnya ngurangan sapeser ge terus saya kepikiran, walah sia ngurangan, walah sia malah terus keinginannya itu untuk menambah gitunya. Bahkan kalau yang ya namanya yang bakhil itu sebutnya bukan dominasi yang orang serba kekurangan, ketakutan kalau diberikan. Nah, ini kan jumlah cuma sedikit, bukan hanya yang demikian. Tapi kalau sudah kena oleh asyahihnya, oleh asyuhu, orang yang sudah berlimpah pun pikirannya pasti ingin menambah. Bahkan yang sebutnya miliarder gitulah, miliarder, triliuner, uangnya sudah teka wadahan, semua banyak 7 turunan, ngeluarkan mah hese, bakhil namanya, tidak mau dia mengeluarkan. Tapi kalau asyuhu, padahal rekening eta teh dina ningali buku rekening teh ting nol teh ting ka mana itu angka ting wah ya mesti ka hitung semua banyak 7 turunan, tetap saja yang terpikirnya itu terus menambah dan tidak mau berkurang sedikit pun. Tak kitu mun ngurangan saperak ge sigana teh wah heuy miskin, aduh eta tina triliunan ngurangan 100.000 ge meni wah miskin euy ngurangan sakitu teh gitu tah. Ya ini dengan ini ya dengan redaksi seperti ini keras sebetulnya ya redaksi dari Rasulullah SAW gitu ya, takut miskin. Emang takut miskin itu hanya katakanlah hanya ada pada orang yang punya sih tapi sedikit. Justru takut miskin itu lebih besar pada orang yang jumlah hartanya banyak. Makanya di sini redaksi hadisnya itu tak mulu tulul amal. Ini kalau tak mulu teh kalau kata kerja, kalau kalau masdarnya akar katanya amal, tata sebut tulul amal. Di sini tulul amalnya soal kekayaan, tak mulul gina teh tulul amal tentang harta, artinya kan berpikirnya memiliki harta yang
Moal beak 7 turunan lain 7 deui 27 meureun teh moal beak 27 turunan anger hayang nambahan. Itu tulul amal tentang harta. Nah di saat kondisi seperti ini kena oleh asyahih pasti akan berat meskipun berkurang sedikit saja. Karena yang terpikir yaitu terus menambah. Di sini nih penjelasan tentang asyuhu atau syahihnya ada beberapa yang kurang lebih lah demikianlah sebetulnya ya. Penjelasan yang namanya asyuhu atau orangnya itu asyahih yaitu lebih dari bakhil berarti. Kalau bakhil itu katakanlah sebatas tidak mau bersedekah saja pokoknya. Tidak mau bersedekah, tidak mau memberi. Nah kalau asyuhu itu selain tidak mau memberi, dalam pikirannya itu keinginannya terus bertambah. Nah itu yang kena, yang asyahih itu adalah orang yang kena oleh tulul amal urusan harta. Nah karena tulul amalnya panjang angan-angan gitunya kan, tulul amal itu panjang angan-angan, berpikir sampai mana gitulah. Itu ada 3 kan, umur. Manusia berpikir tulul amal tentang umur artinya ingin hidup lama kan di dunianya, padahal tahu bahwa umur itu sudah ada batasnya dan pendek. Tapi berpikirnya kan nyata teh anu ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Beri geus rarampeolan geus bau taneuh teh. Mikirna teh kitu. Ini ya tulul amal itu justru mayoritas kena kepada orang yang manula. Lain mikir, aduh ya umur geus sakieu ya geus moal lila deui kuduna mah kitu beurang mikir teh. Tapi kalau kena oleh tulul amal, dia berangan-angan hidupnya itu lebih lama, da kahayang nama abadi di dunia teh. Nah, kemudian soal harta juga sama, yaitu berangan-angan memiliki harta yang banyak. Tah eta tah tulul amal tentang harta itu orang yang syahihnya, orang yang kena syuhu itu orang yang kena itu tah orang yang kena gitu oleh tulul amal urusan harta. Kemudian yang kedua nih, kata Imam Al-Khattabi ini ya, maka makna hadis itu annasyuha ghalibun fi halis sihah. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW menyebutnya, kalau kita perhatikan nih, sedekah yang seperti apa yang paling besar pahalanya? Kamu bersedekah ketika kamu sehat. Nah, ini disebut nih ada sehatnya. Wa anta sohihun, kamu dalam keadaan sehat. Ya tadi kergering mah, katakanlah kergering mah lebih apa namanya sebutnya. Kalau orang sedang sakit, itu apa namanya, pikiran gitu, katakanlah pikiran kepada Allah itu suka muncul ari keur gering mah, ari keur sehat. Mang perang hirup mah teh poho ka Allah teh atuh. Makanya ini sehat ini dimasukkan ya di sini. Kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat, ada keur sehat mah. Itulah hanya misalnya sok ada kerasa lah, kita juga sendiri merasakan. Coba kalau orang yang merasa sakit, apa sih yang terucap? Begitu apa namanya rasa sakit yang keluarnya itu Allahu Akbar, enggo ari keur gering mah. Itu ta waktu sehat boro-boro. Kemudian juga ini melihat ini nih ya, melihat itu apa namanya video-video yang apa sebutlah bencana, ada yang kena longsor, ada yang kena banjir, ada yang kena gempa gitu ya. Sekarang ini kan banyak yang demikiannya, video-video demikian, karena mereka kan apa namanya pakai HP gitu ya, pakai HP itu, kemudian ya diupload lah di mana sehingga banyak orang yang melihat. Nah ternyata kan begitu kejadian misalnya ketika kena longsor atau gempa, itu ucapan-ucapan yang terdengarnya itu ucapan-ucapan saroleh bisa tanu kena gempa nu Allahu Akbar astagfirullahalazim nya gitu sapopoena kieu ieu teh. Waktu sehatnya bagaimana?
Ya cobanya kita lihatnya adanya gitulah video-video yang demikian. Ada yang kena gempa, ada yang kena longsor, itu ada yang kena banjir. Ternyata yang mungkin ini nih yang membuat videonya ini yang bersuaranya Allahu Akbar ketika ada rumah yang runtuh kena longsor tuh Allahu Akbar bener gitu mata. Tapi ini wa anta sohihun, tapi sedang sehat bagaimana? Ari kena bencana Allahu Akbar itu ari keur sehatna. Sedekah teh hararese asa teh nyambung hirup teh. Itu kan ucapan yang keluar itulahnya itu melihat tayangan video yang demikian, ucapan-ucapan yang keluarnya itu Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, la haula wala quwata menisaroleh bisa menisaroleh bisa gitu. Lah kersehat nama boro-boro. Nah ini justru dalam keadaan sehat. Dari ker kitu mah jelema teh saroleh geuningan dari ker hupir mah. Hari keripuh, hari kena bencana dan sebagainya itu diantaranya kan seolah-olah mereka itu spontan itu ucapan yang keluarnya yang demikian. Tapi waktu sehatnya boro-boro, makanya di sini dimasukkan nih ya. Nah ini Imam Al-Khattabi mengatakan an-nasyuha ghalibun fi halisihah bahwa syuhun atau syahih itu umumnya kena kepada orang yang sedang sehat. Umumnya hanya kena kepada orang yang sedang sehat. Apalagi di sini tulul amal soal harta. Lu sehat, terus mikir tulul amal tentang harta teh. Kalau orang yang sakit di ujung hadisnya, apalagi kalau sudah sakitnya itu sakit berat yang sudah merasa bahwa ini hidup tidak lama lagi, langsung mengatakan ini nih untuk si A sekian, untuk si B sekian, untuk si C sekian. Hari ke sakaratul maut, hari ke sakaratul maut kakara we ngabagi. Padahal itu sudah bukan miliknya. Ya begitu sakaratul maut yang mengaku beriman ditolak oleh Allah, yang beramal soleh juga ditolak oleh Allah. Makanya di hadis ini kan jangan ditunda-tunda sampai mau nunggu gitulah kurang lebih. Mau menunggu ruh itu sampai ke kerongkongan baru ini untuk si A sekian, untuk si B sekian. Ya ke masjid, ya ke pesantren. Ayo lillah itu kaburu gitu kaburu ditolak. Artinya ya keburu ditolak oleh Allah kalau dalam kondisi demikian. Ya jangan ditunda-tunda berita ya. Kemudian berikutnya nih. Itu dari Imam Al-Khattabi tadi mengatakan di mana syahihnya asyahi atau asyuhu itu mayoritas umumnya itu kena kepada orang yang sehat. Fa iza samaha fiha apabila bersikap itulahnya. Apabila memiliki sikap, sebutannya memiliki sikap dermawan dalam keadaan sehat, watasoddaqo dan bersodakoh, karena asdaqo finniyatihi wa a'zoma li ajrihi, maka itulah ini nih Imam Khattabi isinya mengatakan seperti ini. Itulah niat yang paling benar, coba dalam kondisi sehat gitu ya, dermawan gitu, berderma, bersodakoh dalam keadaan sehat. Karena mayoritas galibnya umumnya kalau orang sedang sehat syahih itu umumnya itu galibnya atau kebanyakan syahih ini kena kepada orang yang sedang sehat. Makanya kalau dalam sodakohnya itu dalam keadaan sehat, nah itu niatnya itu berarti paling hebat lah itu. Niat bersodakohnya saja itu sudah paling hebat kalau dalam keadaan kondisinya sehat, kemudian kena juga oleh hal seperti ini, yaitu dia pun sedang memerlukan sidik nu aya ge kurang keneh deui disodakohkeun, kurang lebih demikian lah. Ini yang ada pun masih kurang, ininya ya yang ada saja ini masih kurang.
Andai lah misalnya kita punya satu keperluan gitunya, ini biayanya sudah ada anggaplah. Kemudian misalnya ada orang yang meminta, tahu berani nggak memberikan? Iya gini aya ge kurang kene, iya. Tak berani nggak memberikan? Ya inilah pahala yang paling besar gitulah. Inilah hanya sedekah yang pahalanya paling besar. Justru di hadis ini tong diengkekeun deui, geus buru-buru sedekahkeun, buru-buru sedekahkeun. Jadi tinggal ieu berenarnya soal keyakinan itu ini hanya soal keyakinan. Nah, apabila bersedekah dalam keadaan sehat, wa kana asdaqa fi niyatihi. No, ini niatnya saja ini yang luar biasa artinya. Karena umumnya, jadi ini seolah menentang arus, beda dari yang lain, beda dari keumuman. Karena umumnya orang yang kena syahih itu orang yang sedang sehat. Dan ini dalam keadaan sehat, justru dia berniat sedekah, maka akan mendapatkan pahala yang paling besar. Bikhilafi man ayisa minasihati, ya berbeda dengan orang yang dalam keadaan sakit. Nah, dalam keadaan sakit itu tadilah misalnya dalam keadaan sakit, dalam keadaan kena musibah, ucapannya saja menisar oleh pisan. Begitu terasa sakit yang terlontar, ya kalau di bagian badan gitu ada yang sakit yang terlontar, ucapannya caroleh kerkitu mah Allahu Akbar gitu, yang mengerang gitulah, mengerang kesakitannya itu, yang diucapkannya itu ya, nyari kergering itu ker sehat. Dah sok coba tingali seperti apa ketika sedang sehat. Ini penjelasan demikiannya, makanya karena memang di dalam redaksinya gitu ya Rasulullah menyebut dalam keadaan sehat. Ini yang sulit, ini yang berat, yaitu dalam keadaan sehat. Ya tentu kalau dengan ini ya disebutnya ya, kalau dengan membiasakan tentu harus berlatih ya, melatih disebutnya nantinya kan berlatih sampai kemudian menjadi biasa dan menjadi akhlak. Kalau sudah menjadi akhlak, ya enggak ada pembahasan soal dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, tapi memang akhlaknya demikian. Ya seperti Rasulullah SAW ya, Rasulullah SAW itu kan hadis yang ini yang karena ajwadun nas, Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Kalau membandingkan dengan Abu Bakar, dengan Abdurrahman bin Auf, ya masa Nabi kalah oleh sahabat? Itu mustahil. Rasulullah paling dermawan. Ya tentu Rasulullah SAW itu kan dermanya gitu, sedekahnya dalam keadaan sehat, masa nunggu sakit. Apalagi nunggu Rasulullah itu sedekahnya begitu sesaat ketika sakaratul maut sebelum meninggal, kakara we sedekah. Justru itu yang dilarang oleh Rasulullah. Jangan sampai menunggu demikian. Ya wala tumhil hatta iza balagatil hulqum. Jadi hadisnya demikian ya. Kemudian ya berikutnya nih. Ya tentu berbeda. Kalau dalam kondisi tadi sakaratul maut itu kan sudah tertolaknya, mau seperti Firaun ya mengatakan aku beriman juga sudah ditolak. Nah orang yang sedekah juga berarti sedekahnya sudah ditolak. Nah kalau dalam keadaan sakit yang umumnya juga tadi demikian ya, katakanlah kalau orang Islam itu dalam keadaan sakit itu kecenderungan buat ingat kepada Allah itu lebih besar. Ya dalam kondisi sakit lah itunya kecenderungan itu teringat kepada Allahnya, ingat kepada Allahnya itu lebih besar daripada dalam keadaan sehat. Bukan jelek juga apabila itu sedekahnya itu dalam keadaan sakit, misalnya terpikir takut mati, maka terpikirlah ya sok atuh buru-buru sedekah nanti keburu meninggal. Ini bukan sakaratul maut. Itu bukan jelek juga, hanya yang terbaik itu kalau dalam keadaan
sehat itu badannya. Karena kecenderungannya tadinya Imam Al-Khattabi ini ya saya kira tepat nih, Imam Al-Khattabi mengatakan asyuhu itu umumnya kena kepada seseorang yang kondisinya atau dalam keadaan sehat. Nah, yang berikutnya nih, catatan dari ini nih kitab ini atau ini nih saya sendiri menambahkannya catatan sambil buka-buka juga hadisnya. Ini tentang bersodakoh. Ini tentang bersodakohnya, di mana ya pertanyaannya juga memang demikian kan, dari seseorang itu tadi Abu Dzar lah anggapnya, dari Abu Dzar kepada Rasulullah SAW kan, pertanyaannya memang khusus tentang bersodakoh. Ayyus sodakoti a'dzamu ajron, sodakoh yang seperti apa yang pahalanya paling besar. Nah, karena ini khususnya di hadis ini ya pertanyaannya tentang sodakoh. Nah, ini nih ya, saya ingat hadis ini ya, hadis yang situasi ketika seseorang dihisab. Situasi ketika dihisab oleh Allah itu seperti apa gitu ya. Nah, Rasulullah SAW kan menjelaskan proses dihisab oleh Allah, diadili oleh Allah di akhirat itu kan, seseorang ditempatkan atau didudukan di satu tempat, lalu diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Nah, orang ini melihat ke sekeliling. Ketika melihat ke sebelah kanan, tidak ada yang terlihat kecuali neraka. Ketika melihat ke sebelah kiri, tidak ada yang terlihat kecuali neraka. Dan ketika melihat ke depan, neraka itu persis di hadapannya. Nah, kemudian kan di ujung hadisnya ya Rasulullah setelah menerangkan demikian, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan ittaqun naro walau bisyikit tamroh. Selamatkan diri kalian dari api neraka meskipun dengan sodakoh setengah butir kurma. Nah, hadis tersebut itu oleh Imam Al-Bukhari nya ditempatkan ini saya lupa lagi ini. Ini penting nih ya, sebentar nih, hadisnya nomor 1320 kalau di Bukhari. Ya gitu. Nah, di dalam Sahih Bukhari ini hadis tersebutnya itu yang Rasulullah memerintahkan, sebelumnya kan barusan menerangkan seolah-olah kieu dihisab teh seperti ini nih situasi yang akan dihadapi seseorang ketika dihisab oleh Allah di akhirat. Itu yang tadi di satu tempat di mana sekelilingnya neraka gitu intinya gitu ya. Didudukan di satu tempat di mana di sekelilingnya itu neraka. Diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Kemudian Rasulullah menerangkan katanya, selamatkan diri kalian dari neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah butir kurma. Nah, di dalam Sahih Bukhari itu ya, ini oleh Imam Al-Bukhari itu ditempatkan di dalam bab ini Imam Bukhari ini ya mengambil kutipan hadis tersebut sebagai judul, yaitu selamatkan diri kalian dari api neraka. Itu intinya. Ini fikih Bukhari, berarti Imam Bukhari ini menempatkan hadis ini dengan judul demikian. Berarti itu yang diambil oleh Imam Al-Bukhari, yaitu ittaqun nar, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Walau bisyikit tamratin, meskipun hanya dengan sodakoh setengah butir kurma. Nah, ininya di dalam lain Imam Muslim juga, karena hadis tersebut riwayat Bukhari Muslim, itu keutamaan sodakoh. Kemudian ini satu lagi yang saya ingat, Rasulullah SAW juga kan memerintah secara khususnya, kejadiannya waktu khutbah Id. Nah, karena saat itu kan belum ada speaker, loudspeaker, belum ada pengeras suara.
Jadi khutbah idnya itu Rasulullah itu kemudian menghampiri ibu-ibu itu kan dalam hadisnya ya. Karena safnya kan laki-laki di depan, ibu-ibu di belakang. Kan sahabat itu banyak. Ketika Rasulullah khutbah di depan itunya nggak sampai suaranya ke ibu-ibu. Nah maka Rasulullah SAW itu mendatangi tempat perempuan, tempat ibu-ibu itunya lalu menyampaikan secara khusus menasihati mereka. Khutbahnya itu menyampaikan sesuatu kepada mereka. Pendek sih isinya. Rasulullah mengatakan kalian ini calon, kalian ini yang akan menjadi bahan bakar neraka. Ibu-ibu itu aduh ini kalian ini calon gitu akan menjadi bahan bakar api neraka. Maka Rasulullah memberitakan secara khusus bersodakohlah. Sejalan dengan hadis ini, selamatkan diri kalian dengan sodakoh meskipun hanya setengah butir kurma. Ya, selamatkan ini nasihat atau perintah khusus gitu ya dari Rasulullah SAW nih kepada perempuan yang itu kejadiannya pada waktu gerhana. Rasulullah menyebutkan demikian. Ya, karena sesuai juga kan ya dengan hadis yang waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj diantaranya kan dibawa masuk ke dalam neraka dan aku melihatnya kata Rasulullah SAW ternyata kebanyakan penghuninya perempuan. Nah maka Rasulullah memberi nasihat secara khusus kepada perempuan. Selamatkan diri kalian. Kalian ini calon. Alah itu mendengar ke ibu-ibu. Kalian ini calon atau kalian ini yang akan menjadi bahan bakar api neraka. Ya, selamatkanlah kalian dengan meskipun bersodakoh hanya dengan sebutir kurma. Maka saat itu kan sedang salat Idnya. Maka banyak saat itu ibu-ibu itu yang langsung membuka perhiasannya lalu disodakohkan. Nah kemudian di dalam Al-Quran, karenanya Rasulullah SAW di sini menyebut-nyebut kamu bersodakoh ketika kamu dalam kondisi sehat. Jadi kalau dalam kondisi sakit, orang tadilahnya kalau dalam kondisi sakit orang berpikir ke amal soleh, teringat Allahnya itu lebih kecenderungannya demikian orang yang sakit. Tapi kalau sedang sehat, wah lupa. Nah, kamu dalam keadaan sehat dan seperti ini ya kena oleh asyahih yaitu takhsyal faqro, yaitu takutnya ada ketakutan. Kalau terjemah harfiahnya takut miskin sih di sini ya. Padahal bukan takut miskin. Emang sedekahnya sebesar apa sih sampai jadi miskin itu? Enggak, sebetulnya kan takut berkurang. Selalu gitu di dalam hatinya itu ada ketakutan kalau bersodakoh itu harta yang dimilikinya atau sebetulnya bukan harta secara keseluruhan sih, misalnya uang yang ada di tangannya itu berkurang ya, uang yang ada di tangannya itu akan berkurang atau uang yang ada di tabungannya itu akan berkurang, bukan mengurangi harta. Emang sodakoh itu mau mempengaruhi atau sodakoh nanti tak imah sodakoh setengah nak nyari gitu mah ada tuh jeung imah nanti sodakoh itu rumahnya masih aman, rumahnya masih utuh, misalnya ini hanya uang yang ada di tangannya kah, uang yang ada di sakunya, tapi berpikirnya kalau disodakohkan berkurang hartanya, ketakutan gitu ketakutan berkurang hartanya. Nah hal tersebut itu adalah bisikan setan. Eta takut berkurang, takut miskin teh setan. Ini ayatnya nih, Al-Baqarah ayat 268. 286 ayat terakhirnya Al-Baqarah 268. Ini salah nulis ke 286 dia tuh. Iya nih ayat surat Al-Baqarah ayat 268. Sebetulnya dari ayat sebelumnya sih, dari ayat 267-nya nih rangkaiannya. 267-nya ya ayyuhallazina amanu anfiqu. Ini artinya perintahnya langsung dari Allah nih.
Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, anfiku, berinfaklah, min thayyibati ma kasabtum. Dari apa sih terjemahnya ini yang enak nih. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari apa yang kami keluarkan dari dalam bumi untuk kalian. Nah, etalahnya di rangkaiannya ayat 267-nya Allah memerintahkan ya ayyuhallazina amanu anfiku. Kemudian ayat 26:8-nya, nah ini tentang setan yang kemudian mempengaruhi. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan menjanjikan, dalam di sini maksudnya menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Asyaitonu ya'idukumul faqra. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan menyuruh kamu untuk berbuat keji. Dalam hal ini kaitannya untuk setanlah yang menyuruh, yang memerintahkan kamu, yang mendorong kamu untuk kikir, bakhil. Wallahu ya'idukum magfiratan minhu wa fadla. Nah, sementara dengan bersedekah, kalau setan tadi menjanjikan, garis miring ya, menakut-nakuti dengan kemiskinan, menakut-nakuti nanti jumlah harta kamu berkurang, nanti jadi tinggal sedikit, dan memerintahkan supaya kikir, bakhil, kikir, bakhil, keket mengkene, kopet. Non sebetulnya teh gitulah. Keket mengkene nu jahe-jahe gitu teh non teh. Mereka hese prepet jahe buntut kasiron pokoknya malah. Dasar daun bakhil, kedekut bahasa Melayu nama. Cap jahe pokoknya mah sebutnya teh cap jahe. Sementara Allah, wallahu ya'idukum magfiratan, dengan bersedekah itu Allah menjanjikan ampunan. Wa fadlan, fadlan teh artinya balasan dari Allah itu tidak terhingga. Sementara sedekah yang kita keluarkan berapa? Sebetulnya kan sedikit kalau melihat jumlahnya, tapi janji Allahnya dengan bersedekah itu Allah menjanjikan ampunan, wa fadlan deh, anggaplah rezeki lebih, dan Allah menjanjikan keutamaannya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Nah, di dalam hadis ini ya, karena Rasulullah SAW menyebut takhsyal faqro, kamu takut harta kamu berkurang, wa ta'mulul ghina, dan malah selalu berpikiran berharap untuk bertambah. Ternyata yang seperti itu bisikan setan. Di mana setan yang membisikkan demikian. Kalau diberikan ya berkurang harta kamu. Nanti tinggal sedikit. Cokek di mana ke tambahan dan sebagainya lah gitu. Setan teh ada 1001 alasan. Setan itu ahlinya dalam membuat alasan. Setan teh asal ngagugu alasan mah gampang lah kalem. Hayang alasan kumaha. Sebenarnya setan mah sok asal nuturkeun kalem alasan mah. Kayak geus cilaka we kakara we atuh naha betuturkeun ta eta kalakuan setan teh. Kemudian satu lagi nya itu karena di sini juga jangan ditunda-tunda gitu ya. Ada itu ya, kalimat itu ya di dalam hadisnya. Jangan ditunda-tunda, apalagi hingga di sini Rasulullah menyebutnya jangan ditunda-tunda hingga ruh itu sampai ke kerongkongan. Itu kan hadisnya ini ya. Nah, ayat Al-Quran yang menerangkan demikian itu di surat Al-Munafikun ayat 10. Surat Munafikun ayat ke-60 berapa? 63. Di ayat ke-10-nya yang memerintahkan
Nah ini nih sama, ini juga perintahnya ya. Wa anfiqu mimma rozaqnakum. Berinfaklah, bersodakohlah, gitulah intinya, demikian ya perintahnya. Wa anfiqu mimma rozaqnakum. Berinfaklah dari atau sebagian, minnya itu ditabin namanya sebagian. Allah juga nggak minta seluruhnya. Berinfaklah sebagian, infakkanlah sebagian apa yang kami rezekikan kepada kalian. Nah ini nih yang kalau di hadis tadi digambarkan, disebutkan dengan sebelum kerongkongan, ruh sampai kerongkongan. Nah kalau di ini ayatnya ya, berinfaklah, infakkanlah sebagian apa yang kami rezekikan kepadamu min qabli ayatiya ahadukumul maut, sebelum maut itu datang kepada kamu. Ya, infakkanlah sebagian dari apa yang kami rezekikan kepadamu sebelum maut itu datang kepada kamu. Fayakula. Nah ini berkatanya kapan? Barulah kamu mengatakan, yaitu ketika sakaratul maut nih, ayat ini nih. Ya, sebelum maut itu datang kepada kamu, fayakula, baru kamu mengatakan, Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, andai engkau undur kematianmu sebentar saja, fa'as-sodako, pasti aku akan bersodakoh, wa aku minas solihin, dan aku termasuk kepada orang-orang yang soleh. Ini sejalan ya dengan ayatnya. Kalau di ayat dengan hadisnya, jangan ditunda-tunda sampai ruh itu sampai ke kerongkongan kamu. Nah di ayat ini kurang lebih redaksinya seperti ini. Infakkanlah sebagian dari apa yang Allah rezekikan kepada kamu sebelum kematian itu datang kepada kamu. Fayakula, lalu kamu mengatakan, kan belum mati berarti kan, makanya dia mengatakan begini, artinya sakaratul maut. Rabbi laula akhartani, wahai Tuhanku, andai engkau undur gitu ya, bagiku sedikit saja. Fa'as-sodako, pasti aku akan bersodakoh, wa aku minas solihin, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah di ayat berikutnya, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengundur seseorang apabila waktu kematiannya sudah tiba. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Setelahnya tambahannya ada tambahan ayat yang intinya tetap yang tadi dari awal. Rasulullah SAW memerintahkan wala tumhil, jangan ditunda. Hatta, apalagi ditundanya sampai kalau benar kejadian, sampailah waktu sakaratul maut. Ketika sakaratul maut mengatakan, ini untuk si fulan sekian, ini untuk sekian, untuk ini, untuk itu, berbagi, menibager. Wa qad kana li fulanin, padahal harta itu sudah bukan miliknya. Artinya kan sedekahnya tidak diterima ya apabila sudah dalam kondisi sakaratul maut. Harta itu sudah bukan miliknya, itu sudah menjadi hak ahli waris, dor dibagikan ke manehna euy. Mun nya mah atuh baheula sampai mehna keur sehat tadi eta, keur sehat. Kemudian yang paling hebat berdebatnya, yang paling besar pahalanya adalah ketika tak kena oleh bisikan setan lalu dilawan. Kenanya oleh bisikan setan, kan di ayat tadi setan yang membisikkan, menakut-nakuti dengan kefakiran, artinya takut miskin, takut jumlah hartanya berkurang, malah setan membisikkan, sedikit kurang keneh, cek setan eta teh. Sedikit kurang keneh cenah ieu teh, malah berusahanya berkeinginan tak mulul gina tadinya kena oleh tulul amal urusan harta. Teruslah tetanya hadis yang keempat ini juga sangat jelasnya tentang al-mubadarohnya dari Rasulullah SAW, yaitu pada kata yang tadi la tumhil, jangan ditunda-tunda.
Apalagi kalau memenuhi apa namanya kriterianya, sodakohnya berarti itu dengan apa namanya pahala sodakohnya paling besar justru kalau dalam kondisi seperti ini kitanya sehat, kemudian apa namanya datang lagi bisikan setan, tuh beak disodakohkeun mah tuh berkurang dan sebagainya, itulahnya sudah apa namanya 1001 alasan dia sebetulnya setan mau alasan apapun silahkan. Sok hayang alasan kumaha cik setan teh asal nurut ka saya. Kalem alasan mah. Begitu dituturkeun cilaka, nah lepas tangan setan mah tuh gitu nah batuturkeun cik setan mah nah tuh percaya pan dijangin nyawa saya mah tukang tipu. Dah setan mah kitu dah ngomong gitu setan teh. Ayolah pokoknya masuk tuturkan saya. Kalau kumaha beureun ngambek. Gampang alasan mah. Kalem masuk kayak alasan naon. Ternyata alasan itu ditolak oleh Allah. Geuning teu diterima alasan teh. Kumaha ieu teh? Atuh cek setan teh atuh naha batuturkeun. Dijaga geus apal saya mah tukang tipu.